Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Naswa dengan NIM 2448201052. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 dan 2 kimia organik, yaitu yang pertama itu ada aldehid. Aldehid atau keton adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi lain. Biasanya terbentuk dari alkohol yang dioksidasi, misalnya alkohol primer dipanaskan dengan oksidator ringan, contohnya seperti formaldehida, seperti kayak bau menyengat, sering dipakai buat pengawet. Terus yang kedua ada asetaldehida, ditemukan dalam proses fermentasi alkohol. Nah, selanjutnya di sini ada sifat. Sifatnya yaitu pertama termasuk dalam golongan senyawa semipolar. Yang kedua dapat membentuk ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Yang ketiga aldehid dengan rantai karbon pendek umumnya larut dalam air. Nah, tata namanya yaitu pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus aldehid seperti CHO, lalu ganti akhiran dengan al. Gugus CHO selalu berada di posisi 1 dan memiliki prioritas lebih tinggi dibanding gugus lain seperti min OH dan ikatan rantai C sama dengan C. Aldehid aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida yang merupakan aldehid aromatik paling sederhana. Selanjutnya ada tata nama alhida, seperti struktur yang 2 kloropropanal, terus ada 3 hidroksipropanal, 2 butenal, dan benzaldehid, penitrobenzaldehid, dan O-hidroksibenzaldehid, salisildehid, pemetoksibenzaldehid, anisaldehid. Nah, inilah struktur-struktur atau tata nama alhida. Selanjutnya ada klasifikasinya, yaitu ada alifatik, siklik, dan aromatik. Kegunaannya sebagai bahan pengawet, formaldehid, bahan baku dan pangan itu asetetaldehid, atau vitamin itu sebagai industri farmasi itu sinalmaldehid. Nah, sifat-sifatnya yaitu ada sifat fisik. Yang pertama aldehid, suhu rendah, berupa zat cair, berbau tidak enak atau tajam, misal bau formalin. Yang kedua ada aldehid suhu tinggi, berupa zat kental, berbau harum. Nah, yang kedua ada sifat kimia. Yang pertama itu teroksidasi oleh oksidator, seperti Fehling dan Tollens, menjadi asam karboksilat 2. Yang kedua tereduksi oleh H2 menjadi alkohol primer. Dan yang ketiga bereaksi dengan PC15 menjadi RCH12 dan POC13. Terus ada bisa dilihat di sini reaksinya aldehid, terus ada sianida dan sianohidrin. Selanjutnya ada keton. Keton
atau aseton adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Nah, di sini ada gambarnya yang mengikat dua karbon. Terus di sini ada contoh seperti cairan keton, yaitu namanya aseton. Tuh, selanjutnya ada sifat-sifatnya. Sifat keton dengan jumlah atom karbon rendah C1 -C5 berbentuk cair pada suhu kamar. Karena mengandung gugus karbonil yang bersifat polar, keton dapat larut dalam air dan alkohol. Kelarutan keton menurun seiring dengan bertambahnya panjang rantai alkil. Nah, tata namanya tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton C dan O. Nomori rantai dari ujung yang membuat posisi gugus keton mendapat nomor terkecil. Namai rantai utama berdasarkan jumlah atom karbon dengan akhiran on. Susunan nama gugus-gugus cabang substituen secara alfabetis di depan nama utama. Selanjutnya ada kegunaan, yaitu pelarut bahan baku industri aseton metileketon. Digunakan untuk melarutkan senyawa organik termasuk obat-obatan tertentu saat formulasi. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida, dari bahasa Yunani sekaron, berarti gula, adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen-oksigen 2:1 seperti pada molekul air, dan rumus empiris cm H2O dengan M bisa saja sama atas berbeda dengan N. Yaitu selanjutnya ada sifatnya. Sifatnya mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula prereduksi, bersifat aktif atau atom-atom karbon kiral. Bentuknya siklik. Klasifikasinya yang pertama ada monosakarida, gula paling sederhana yang nggak bisa dipecah lagi. Contohnya glukosa dan fruktosa. Yang kedua ada oligosakarida, gabungan 2-10 monosakarida. Contohnya sukrosa atau gula pasir, laktosa, gula susu. Yang ketiga polisakarida, gabungan banyak monosakarida lebih dari 10, bentuknya kompleks, contohnya pati, selulosa, glikogen. Yang keempat ada aldosa, yaitu monosakarida yang punya gugus aldehid CHO, contohnya glukosa. 5 ada ketosa, monosakarida yang punya gugus keton CO, contohnya fruktosa. Kegunaan yaitu di industri farmasi, selulosa dipakai sebagai bahan pembungkus tablet atau pelapis. Deglukosa, dekstrosa digunakan untuk infus energi atau campuran obat. Terus ada pangan, yaitu karbohidrat seperti pati dan gula jadi sumber energi utama dalam makanan. Terus ada di pertanian, itu digunakan dalam pupuk organik dan bahan pembawa pestisida alami. Dan selanjutnya ada di kesehatan, yaitu glukosa penting untuk menjaga kadar gula darah, terutama pada pasien diabetes atau kelelahan. Selanjutnya ada asam karboksilat. Asam karboksilat itu adalah senyawa kimia yang rasa atau sifatnya asam, kayak cuka,
Ciri khasnya punya bagian bernama gugus COOH yang bikin dia bisa asam dan larut dalam air. Nah, sifatnya yaitu asam karboksilat mudah larut dalam air. Yang kedua, asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Nah, yang ketiga, asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksilat, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Terus di sini ada tata namanya, yaitu lihat rantai karbon terpanjang yang ada di gugus COOH, gugus asamnya. Contohnya kalau cuma ada satu karbon COOH itu asam format atau asam metanoat. Yang kedua ada nama depannya pakai kata asam, contoh CH3COOH, ada 2 karbon namanya asam etanoat. Yang ketiga, kalau ada cabang misalnya CH3 atau gugus lain yang nempel, nomor rantainya dari COOH nomor 1, terus tulis nama cabangnya, posisinya contoh CH3, CH di dalam kurung CH3, CH2, COOH. Ada metil di karbon 2 namanya asam 2-metil butanoat. 4. Kalau gugus COOH nempel di cincin benzena namanya jadi asam benzoat. Kalau ada cabang di cincin posisinya bisa disebut orto atau O, meta M, atau para P. Contoh M-nitrobenzoat, cabang nitro ada di posisi ketiga dari COOH. Klasifikasinya yaitu yang pertama ada aromatik, siklik, alfatik. Kegunaannya bahan baku industri, kalau industri farmasi ibuprofen dan aspirin. Pangan ada asam benzoat dan pelarut ada asam asetat. Sintesisnya yaitu yang pertama dari turunan asam karboksilat. Asam karboksilat bisa dibuat dari senyawa turunan seperti ester, amida atau anhidrida dengan cara hidrolisis atau reaksi dengan air, asam, dan basa. 2. Dari alkohol aldehid dan alkena. Alkohol primer dan dioksidasi, selanjutnya jadi asam karboksilat, lalu menjadi aldehid, dioksidasi jadi asam karboksilat juga. Alkena direaksikan dengan oksidator kuat seperti KMnO4 jadi asam karboksilat. Yang ketiga ada dari alkil halida R, X melalui reaksi Grignard pakai miligram dan CO2 lalu hidrolisis menghasilkan asam karboksilat. Selanjutnya lipid. Reaksi lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Reaksinya yaitu reaksi reduksi dengan hidrida logam, asam karboksilat bisa direduksi menjadi alkohol primer menggunakan hidrida logam seperti LiAH2. Nah, yang kedua ada reaksi oksidasi dengan oksidator kuat. Nah, yang ketiga ada reaksi substitusi dengan alkohol.
Nah, yang kedua ini umumnya asam karboksilat tidak mudah dioksidasi lebih lanjut karena sudah berada di tingkat oksidasi paling tinggi. Tapi senyawa lain seperti alkena atau aldehid bisa dioksidasi menjadi asam karboksilat dengan oksidator kuat seperti KMNO4 dan K2CR2O7. Dan yang ketiga nih, asam karboksilat bisa bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester dan air dengan bantuan asam. Biasanya H2SO4 dengan reaksi ini disebut esterifikasi. Klasifikasinya yaitu turunan lipid, ada asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh. Lipid sederhana ada trigliserida atau lemak dan minyak. Itu selanjutnya ada lipid kompleks. Yang pertama ada fosfolipid, sphingolipid, dan saccharolipid. Nah, hidrolisis dan reaksinya itu hidrolisis pakai air buat mecah senyawa. Contoh ester atau amida kena air, pecah jadi asam dan alkohol atau amina. Saponifikasi bikin sabun, ester dicampur sama basa kuat kayak NaOH, hasilnya garam, sabun, alkohol. Yang ketiga ada hidrogenasi, nambahin gas H2. Senyawa yang ada ikatan rangkap kayak alkena dikasih gas H2 jadi senyawa jenuh ikatan tunggal. Yang keempat ada adisi, nambahin sesuatu ke ikatan rangkap, bisa nambah H, air atau halogen ke ikatan rangkap biar jadi ikatan tunggal. Yang kelima ada oksidasi, nambah oksigen atau ngurangin H. Contoh alkohol jadi aldehid, lanjut bisa jadi asam karboksilat. Kegunaannya yaitu industri farmasi digunakan untuk membuat obat-obatan, pelapis tablet, dan bahan tambahan kayak gula buatan atau pelarut. Contohnya glukosa buat infus, asam asetilsalisilat, turunan asam karboksilat buat obat sakit kepala. Yang kedua, pangan atau makanan digunakan sebagai pemanis, pengawet, dan pengental. Contoh gula, sukrosa untuk rasa manis, asam sitrat sebagai pengawet dan pemberi rasa asam. Yang ketiga ada di pertanian, yaitu dipakai dalam pembuatan pupuk, pestisida, dan hormon tanaman. Contoh asam asetat buat pengatur tumbuh. Bahan kimia organik sebagai herbisida, pembasmi gulma. Yang keempat ada kesehatan untuk diagnosis, terapi, dan suplemen tubuh. Contohnya gula darah, itu glukosa penting buat energi tubuh. Terus vitamin yang mengandung asam organik bantu cegah penyakit. Sekian dari penjelasan saya melalui materi pertemuan 1 dan 2, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.